Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk yang pertama, pengamatan objek IPA. IPA disebut juga dengan istilah sains. Kita tahu, IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta isinya. Objek IPA meliputi makhluk hidup, benda tak hidup, dan fenomena alam. Makhluk hidup contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup mikroorganisme. Makhluk hidup mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, contohnya virus, bakteri, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada benda tak hidup. Benda tak hidup contohnya ada matahari, tanah, air, batu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada fenomena alam. Fenomena alam contohnya ada hujan, gunung meletus, gempa bumi, cuaca, dan lain-lainnya. Nah, dalam proses pengamatan objek IPA dapat dilakukan dengan beberapa proses tertentu. Di antaranya, yang pertama pengamatan atau observasi, yang kedua mengolah data, yang ketiga mengelompokkan data, yang keempat menafsirkan data, yang kelima melakukan eksperimen atau percobaan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Untuk yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Tujuannya untuk mengenal objek yang akan kita amati dan karakteristiknya dengan menggunakan alat indera dan alat ukur tertentu. Seperti terlihat pada gambar ini. Seorang anak terlihat sedang mengamati sebuah tanaman dengan menggunakan alat ukurnya yaitu kaca pembesar. Selanjutnya yaitu mengolah data. Data dari hasil pengamatan harus dapat dikomunikasikan dengan orang lain agar kebenarannya dapat diuji. Nah, supaya data yang akan kita komunikasikan ini terlihat menarik, kita bisa menggunakan dengan diagram atau dengan grafik, bisa juga dengan tabel, supaya orang lain lebih mudah untuk memahami data yang kita sampaikan ke orang lain. Selanjutnya yaitu mengelompokkan data. Data dari hasil pengamatan tadi kita kelompokkan atau kita golongkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang keempat yaitu menafsirkan data. Menafsirkan data ini adalah kegiatan menginterpretasi atau menjelaskan data hasil pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna. Misalnya, kita menanam biji kacang hijau dalam 4 polybag. 2 polybag disimpan di tempat yang gelap dan 2 polybag yang lainnya disimpan di tempat yang terang. Setelah 5 hari, ternyata pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap, yang disimpan di tempat gelap, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di tempat terang. Nah, dari pengamatan kita tadi ini, maka kita dapat menyimpulkan atau menjelaskan cahaya ternyata dapat memperlambat pertumbuhan biji kacang hijau. Selanjutnya yang kelima adalah percobaan atau eksperimen. Nah,
Eksperimen ini dilakukan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah ilmiah. Nah, dalam membuat metode ilmiah ini juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun dasar teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menginterpretasi data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan akhir ya. Selanjutnya, untuk pengamatan objek IPA, proses yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Hasil penelitian kita harus dapat dikomunikasikan dengan lisan ataupun tulisan. Tujuannya apa? Nah, agar penelitian kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Sampai sini penjelasan tentang pengamatan objek IPA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.